mengarahkan Gen Z ini yang memang melek digital agar melek politik seperti itu. Namun itu pun tidak bisa serta-merta seperti begitu. Hanya mereka mengambil intisari dari media sosial, meraih simpati rakyat. Harapannya adalah keterkaitan dengan simpati keunggulan dari partai politik dan keunggulan dari calon di partai politik. Untuk memilih pemimpin-pemimpin kita, baik itu legislatif maupun eksekutif. Betul. Mari kita kawal, kita awasi dan ingatkan hasil dari demokrasi kita. Pak, kita lanjutkan lagi. Ini tentang pemilih pemula, pemilih muda ya. Kebanyakan memang sekarang di kalangan Gen Z yang melek dengan digital, melek dengan media sosial. Nah, apa peran Bapak sebagai Kepala Badan Kesbangpol untuk mengarahkan Gen Z ini yang memang melek digital agar melek politik seperti itu? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ya, bahwa kita sepakati ya bahwa Gen Z ini adalah, atau pemilih milenial ini, atau pemilih pemula ini adalah pemilih yang, calon pemilih yang masih kalau dalam bahasa agama fitrah gitu ya, yang masih suci. Ya, dan dia merupakan aset yang sangat luar biasa dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Nah, tentunya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku fasilitator ini bekerja sama dengan partai politik yang ada di Kabupaten Garut, dengan KPU, dengan seluruh stakeholder, ya. Bagaimana mereka ini bisa bersama-sama dengan tekad yang kuat untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, yang diawali dengan mengajak serta para pemilih pemula atau milenial atau Gen Z ini untuk memilih dengan pilihan yang cerdas. Ya. Namun itu pun tidak bisa serta-merta seperti begitu. Hanya mereka mengambil intisari dari media sosial. Nah, ini kita perlu bagaimana KPU, Bawaslu, ya, sebagai penyelenggara. Ya, bagaimana partai politik selaku peserta, ya, bagaimana unsur kita, unsur pemerintah yang diberikan kewajiban berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai fasilitasi penyelenggaraan pemilu di daerah. Nah, sehingga tentunya beberapa kegiatan yang kita lakukan ini adalah membangun narasi-narasi terutama bagi Gen Z, mengajak mereka untuk melakukan upaya-upaya dalam membangun penyelenggaraan pesta demokrasi. Mereka berikan pembekalan pemahaman apa sih yang disebut dengan pemilu itu. Bagaimana dampak dari penyelenggaraan pemilihan umum. Ya, mereka paham bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi yang secara rutin dilaksanakan tiap 5 tahun. Nah, bagaimana dampak dari penyelenggaraan pemilihan umum ini? Tentunya adalah akan ada unsur-unsur legislator yang dipilih, ada unsur-unsur pimpinan pemerintahan yang dipilih. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang pertama yang kita tekankan adalah bentuk partisipasi. Ya, alhamdulillah tahun 2019 kita dalam pemilu itu 87,9% partisipasi pemilih. Di tahun 2024 kita mendapatkan partisipasi 82,3. Ini kenaikan yang luar biasa dari segi kuantitatif. Harapannya kita nanti di 2029 itu setidaknya 85%. Nah, target ini harus segera dikalkulasikan dari sekarang. 82,3 menjadi 85 itu 2,7.
Artinya kalau 2,7 dari 2 juta itu kurang lebih berapa tuh tambahannya? Sekitar 50 ya 50 ribuan lah, 50 ribuan pemilih untuk bisa mengejar itu. Nah, bagaimana kita bisa mengejar itu? Tentunya dari awal kita harus melaksanakan itu. Contoh saja, bagaimana KPU menyelenggarakan pendataan pemilih berkelanjutan. Nah, jangan sampai masih ada orang yang tidak ada di Kabupaten Garut, itu orang yang sudah pindah atau orang yang sudah meninggal tapi masih masuk dalam DPT. Tentunya itu akan mempengaruhi kuantitas. Ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendorong mereka yang memiliki persyaratan administratif sebagai pemilih, mereka ikut terdaftar 17 tahun atau sudah menikah. Nah, yang jadi kendala kemarin kita ketika terjun ke lapangan itu terkait dengan domisili. Ya. Contoh, saya datang ke salah satu pesantren di Leles. Di pesantren itu banyak sekali, ada ratusan orang yang bukan orang Garut. Waduh, gimana Pak? Iya, ada yang orang Medan, ada yang orang Banten, dan mereka tidak bisa menjadi pemilih karena dia bukan terdaftar sebagai penduduk Garut. Itu. Nah, saya itu hari Minggu dia berusia 17 tahun. Nah, untung dia mau pesantrennya di Garut, dia pasti menjadi pemilih. Tapi yang 17 tahun di pesantren di Garut, tapi dia bukan orang Garut. Ini sebuah hal yang harus kita perhatikan. Mungkin kalau sekarang masih akan ada 4 tahun ke depan, mungkin sih kita nggak tahu 4 tahun ke depan dia ada di mana gitu kan. Tapi sebagai calon pemilih dia harus mulai di-cover dari hari ini. Gitu. Sehingga apakah dia nanti berada di Garut atau di luar Garut, kita harus paham. Sehingga nanti ya berkaitan dengan pendaftaran pemilih berkelanjutan ini menjadi hal-hal yang sifatnya potensial. Nah, faktor-faktor tadi, faktor bagaimana penyelenggara bisa menjadi penyelenggara pemilu yang berkualitas. Saya kira KPU sudah sangat paham. Mencek bahasa agama geus hatam lah kumaha cara ngawujudkeun pemilu yang berkualitas. Partai politik juga sama. Ya. Bagaimana partai politik bisa meraih simpati rakyat? Harapannya adalah keterkaitan dengan simpati keunggulan dari partai politik dan keunggulan dari calon di partai politik. Nah, yang ketiga tentunya faktor pemilih tadi. Bagaimana pemilih itu bisa menjadi pemilih yang cerdas, ya. Dan ini tugas kita untuk melakukan pendampingan secara terus-menerus. Dampingi calon pemilih ini, kita dampingi sehingga nanti pada saat di saatnya, di masanya mereka akan menentukan pilihan, mereka sudah betul-betul paham bahwa saya memilih karena faktor kecerdasan, ya, faktor kemampuan. Faktor yang dapat membawa, katakanlah Kabupaten Garut lebih baik di masa yang akan datang. Bukan faktor emosional, bukan faktor ajakan, apalagi faktor pragmatis. Yang itu yang betul-betul harus dihindari. Dan kita semua punya tugas itu, bukan hanya pemerintah, bukan hanya KPU, bukan hanya partai politik, bukan hanya pemilih, tapi semua kita punya kewajiban untuk itu. Dan insya Allah pemilu yang berkualitas akan terwujud di Kabupaten Garut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ada satu lagi nih Pak. Menurut Bapak tadi sudah disebutkan bahwa untuk pemilu dan pilkada kemarin, alhamdulillah kita naik ya Pak ya, partisipasinya. Naik. Apakah itu berpengaruh dari Gen Z tidak Pak untuk kenapa menjadi naik atau gimana Pak? Iya, datanya itu memang belum kita petakan. Betul. Tapi dengan 32% pemilih, ini sudah menunjukkan bahwa SESO punya pandangan bahwa ketertarikan Gen Z terhadap dunia politik itu sudah sangat luar biasa. Tinggal kita bagaimana membina mereka lah, untuk mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. Agar tetap mencintai politik. Nah, itu. Oke, baik. Nih, Ibu sebagai anggota KPU ini ya, bagaimana peran Ibu? Kan memang tidak bisa sendirian, Bu ya,
untuk untuk menciptakan pemilih menjadi cerdas dan berkualitas perlu adanya sokongan bantuan atau kerjasama dengan lembaga lain. Selain dari Kesbangpol juga ada Bawaslu. Nah, bagaimana ini Bu, ada peran yang krusial yang harus diambil oleh KPU ataupun Bawaslu dalam mengedukasi pemilih pemula ini? Baik. Tentunya peran KPU yaitu melaksanakan pendidikan pemilih ya. Pada pemilih pemula harus ada kerjasama dengan multi pihak ya, semua pihak, karena KPU sendiri tidak bisa melaksanakan itu ya. Harus ada kerjasama dengan semua unsur ya, termasuk mungkin Pak Kaban mungkin ya dari Kesbangpol dengan lembaga lain. Terus kita juga kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar ini ya, termasuk independen, lembaga independen ya. Kemudian dengan organisasi kita juga melaksanakan itu. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada kerjasama yang lebih berkelanjutan. Ya, jadi kita harus tetap menjaga silaturahmi, menjaga gitu ya, silaturahmi dengan stakeholder yang memang berkaitan dengan penyelenggara. Termasuk dengan ada koordinasi dengan Bawaslu juga. Iya, betul ya. Sebelum saya lupa ya, ada satu lagi faktor yang kita tuh, kita di Garut itu punya banyak sekali perguruan tinggi. Betul, ya. Ya, banyak sekali perguruan tinggi yang mereka semua bisa kita rangkul, bisa kita ajak serta. Bagaimana di perguruan tinggi itu mungkin atau karena ekstrakurikuler atau apa gitu, berkaitan dengan pemahaman politik bagi para mahasiswa. Nah, nanti mungkin KPU bisa berkomunikasi dengan mereka, itu apa mungkin dilaksanakan penyelenggaraan talk show politik gitu, kan mereka lebih care terhadap karena itu. Mungkin politik itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, Pak ya. Betul. Bisa contohnya kalau dalam pelajaran itu PPKN atau PMP gitu. Itu kan jadi pelajaran yang wajib, Pak ya, mata kuliah yang wajib. Tapi saat sekarang memang belum, Pak ya. Politik tuh. Kita mulai saja bersama misalnya dengan 1-2 kalau kita di pihak Kesbangpol ini tentunya dengan organisasinya. Dengan ormas kemahasiswaannya, ormas kepemudaannya dengan kita. Tapi berkaitan dengan perguruan tinggi, nampaknya ini KPU harus lebih intens berkomunikasi dengan mereka. Katakanlah di beberapa perguruan tinggi bisa menyelenggarakan talk show politik, sehingga saran pendapat dari para mahasiswa ini bisa menjadi sekitar tampung ya, Bu ya. Ini saran yang maunya sampai grassroots ke bawah ya. Semua segmen kita ini Pak. Kita sambangi gitu. Baik Pak, izin closing statement nih Pak tentang bagaimana untuk menjadikan pemilih yang cerdas dan berkualitas. Silakan. Baik, terima kasih. Pemilihan umum adalah festival demokrasi ya, yang dilaksanakan secara rutin tiap 5 tahun sekali. Apalagi mulai tahun ini pemilu legislatif, pemilu kada, pemilu presiden itu dilaksanakan dalam satu periode yang bersamaan. Tentunya pemikiran kita untuk memilih ini menjadi sangat complicated. Ya, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya yang progresif bagaimana agar para pemilih ini betul-betul bisa menjadi pemilih yang cerdas dan berkualitas. Ini adalah peran dan tanggung jawab kita semua bagi penyelenggara, bagi peserta maupun unsur tokoh-tokoh yang memberikan pengaruh-pengaruh konstruktif terhadap penyelenggaraan pemilu. Ya, dalam fasilitasi pemerintah, ayo kita bersama-sama mencari akar permasalahan yang akan menghambat penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, terutama yang sudah sangat kita terawang itu ada 2. Ada hoax atau kampanye hitam dengan pragmatisme politik uang. Nah, ini harus kita lawan bersama. Sehingga nanti para pemilih itu betul-betul bisa memahami tugas dan kewajiban mereka sebagai pemilih, menjadi pemilih yang cerdas,
sehingga mewujudkan pemilu yang berkualitas. Terima kasih. Luar biasa sekali, terima kasih. Silakan untuk Ibu bagaimana closing statement-nya sebagai penyelenggara pemilu dan sekaligus menjadi ketua divisi ini ya, sosialisasi dan partisipasi. Silakan Bu. Terima kasih. Bahwa pemilu itu merupakan sarana integrasi bangsa ya, untuk memilih pemimpin-pemimpin kita, baik itu legislatif maupun eksekutif. Betul. Mari kita kawal, kita awasi dan ingatkan hasil dari demokrasi kita di parlemen maupun pemerintahan, agar mereka dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Iya, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, atas ujangan-ujangan yang telah disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan teman pemilih di sana juga dapat mengimplementasikan nanti setelah adanya pemilu, juga pemilu kada juga bisa melaksanakan dan bisa menjadi pemilih yang cerdas dan berkualitas. Terima kasih Pak Kaban sudah hadir di podcast KPU, juga Ibu terima kasih. Semoga Bapak dan Ibu diberikan kesehatan yang sangat sempurna. Amin. Baik teman pemilih, kami atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan jangan lupa like, subscribe dan komen ya, dan jangan lupa juga nanti di follow untuk akun Instagram, X, Facebook dan semua akun media sosial KPU Kabupaten Garut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.